Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah ketiga berdasarkan Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Dengan memberi, kita menerima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang pengemis berkeliling untuk meminta sedekah. Dia mengetuk pintu rumah yang satu ke rumah yang lain, namun tidak seorang pun membuka pintu. Pada akhir hari, ia keluar dari kampung itu dan duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba, ia melihat kereta raja mendekat. Hatinya bergembira. Sang raja pasti akan memberikan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba, kereta memperlambat kecepatannya dan berhenti tepat di depannya. Tetapi sebelum ia meminta sesuatu, Baginda Raja sudah terlebih dahulu meminta sesuatu daripadanya. Dapatkah engkau memberikan Baginda Raja sedikit gandum? Orang itu terkejut bukan main. Sambil berusaha menyembunyikan kekecewaannya, ia menjawab, "Tentu saja, Baginda." Lalu ia membuka kantong gandumnya dan menemukan beberapa butir gandum. Ia mengambil satu butir biji gandum itu dan memberikannya kepada sang raja sambil meminta maaf karena cuma itu yang dapat diberikannya. Dengan perasaan kecewa, ia kembali duduk di tempatnya sementara raja meneruskan perjalanannya. Menjelang malam, ia kembali ke rumah dengan perasaan letih, lapar, dan haus. Ia ingin membuat roti dari gandum yang tersisa. Namun ketika ia memeriksa ke dalam kantong, ia melihat bahwa gandum yang telah diberikannya kepada Baginda Raja telah berubah menjadi emas. Ia bergembira sekali atas peristiwa itu. Tetapi kemudian ia menyesal karena ia cuma memberikan sebutir biji gandum. Katanya di dalam hati, "Andai kata aku memberikan semua gandum yang aku miliki, niscaya aku telah menjadi orang yang paling kaya dan tidak perlu mengemis lagi." Pesan dari cerita ini kiranya jelas, yakni dengan memberi, kita juga akan menerima. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini melukiskan secara mendetil bagaimana perempuan Samaria mendapatkan apa yang dia inginkan dengan terlebih dahulu memberikan kepada Yesus apa yang diinginkan oleh Yesus. Semua itu diawali dengan permintaan Yesus untuk memberikannya sedikit air. "Berilah aku air minum." Yohanes bab 4 ayat 7. Tetapi wanita itu seolah-olah tidak mendengar permintaan Yesus sebagaimana nampak di dalam jawabannya. "Masakan engkau seorang Yahudi meminta air minum daripadaku, seorang perempuan Samaria?" Yohanes 4:9. Permintaan Yesus itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Yahudi yang sangat keras, yakni hukum yang melarang orang-orang Yahudi bergaul dengan orang-orang Samaria. Selanjutnya mereka berbicara tentang air. Namun wanita itu berpikir tentang air biasa, sedangkan Yesus berbicara tentang air yang bersifat rohani. Ketika wanita itu tetap tidak mengerti maksud Yesus, Yesus coba mengalihkan pokok pembicaraan. Dia menyuruh wanita itu menjemput suaminya, walaupun Yesus tahu bahwa wanita itu tidak mempunyai suami. Dari pembicaraan yang kedua itu dan melalui proses yang panjang, wanita itu akhirnya menyadari bahwa dia berhadapan bukan dengan seorang Yahudi biasa, melainkan dengan seorang nabi. Wanita itu bertobat, dan bahkan orang-orang yang sekampung dengannya pun bertobat dan percaya kepada Yesus. Akhirnya, mereka mendapatkan air dan Roh Kudus yang menyebabkan mereka menjadi anak-anak Allah dan kemudian diselamatkan.
saudara-saudari terkasih. Dalam Injil hari ini, kita belajar salah satu seni yang diajarkan oleh Yesus, yakni bahwa sebelum mendapatkan sesuatu dari Yesus, kita harus rela memberikan sesuatu kepadanya. Seni itu sudah ditunjukkan oleh Yesus sejak pesta nikah di Kana. Sebelum dia mengubah air menjadi anggur, dia terlebih dahulu meminta kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Hanya sesudah itu, Yesus membuat mukjizat mengubah air menjadi anggur. Dalam mukjizat perbanyakan roti, dia juga terlebih dahulu meminta murid-muridnya mengumpulkan roti dan ikan yang ada. Hanya sesudah itu, dia memperbanyak roti dan ikan itu. Dan di dalam Injil hari ini, Yesus tidak langsung memberikan air dan Roh Kudus kepada perempuan itu, melainkan terlebih dahulu meminta kepadanya untuk memberikan air minum kepadanya. Hal itu berarti bahwa hanya dengan memberi, kita bisa menerima. Kita harus terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebelum kita menerima sesuatu sebagai imbalannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.